Nah, ini sisa bedengan tahun kemarin ya. Ini jalur perawatan, ini jalur perawatan. Nah, ini bedengan yang tahun kemarin. Kita bongkar semuanya. Kita masih menggunakan cangkul dan garpu ya, jadi masih manual ya. Jadi emang area Kuatani ini tanahnya miring dan berundak-undak ya. Nah, itu di atas tuh. Jadi kalau menggunakan Quick Jagger baja atau mungkin traktor susah ya, artinya lahannya emang kemiringannya kanan kirinya alas ya, terus kali, jadi susah untuk membawa alatnya. Akhirnya ya menggunakan masih manual seperti ini. Nah, ini cara Kuatani membuat bedengan seperti ini. Nah, ini jalur perawatan, nanti kita uruk ya. Jadi untuk bedengan tahun kemarin kita pindahkan ke jalur perawatan. Nah, nantinya yang di bawah jalur perawatan kita garpu, kita naikkan ke atas ya, nanti supaya nanti bisa terjemur, bisa gembur lagi kalau udah dijemur ya. Nah, seperti ini. Ini cara Kuatani bertani masih seperti ini, masih manual. Nah, ini untuk ilalang ya, rumput ilalang nih. Ini sangat mengganggu tanaman sekali ya, mengganggu tanaman. Ini rumput ilalangnya juga ekstrim. Nah, kita harus congkel seperti itu. Nah, ini manual, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya ya, walaupun mungkin secara pekerjaan lama, tapi bisa dipastikan hasilnya maksimal ya. Ya karena untuk alat-alatnya nggak ada ya, yang kayak semacam Quick Jagger baja atau mungkin traktor ya. Kalau traktor ada, tapi kalau di tanah kering biasanya tukang traktornya dia nggak sanggup dia. Maunya dia di area persawahan seperti itu, nah dia baru menggunakan traktor ya. Tapi kalau di lahan kering seperti ini, tukang traktornya dia nyerah dia, karena biasanya keras. Nah, itu masih manual ya. Hasilnya juga bisa dibilang gembur ya, lembut ya. Ini seperti ini. Nanti ini masih bahan ya, belum dilakukan penjemuran. Minimal kalau mau dinanam cabai ya, harusnya tanahnya sangat gembur. Terus dilakukan penjemburan kurang lebih sekitar maksimal 2 bulan ya, minimal 1 bulan ya. Lihat situasi, kalau memang tanahnya sudah bisa digemburkan, kalau udah kering biasanya kalau disiram itu langsung gembur ya. Sembari kita menunggu bahan-bahan untuk kohenya supaya nanti selesai difermentasi ya, jadi langsung bisa diaplikasikan ke bedengan, kita tabur dan kita buat pupuk dasarnya. Jadi ini langkah awal ya, jadi bagi teman-teman pemula ya, jadi ini cara Kuatani bertani seperti ini. Mungkin di video-video yang tahun sebelumnya untuk video pembuatan bedengan, Kuatani belum pernah melakukan bikin konten ya. Jadi ini kita langsung dari awal ya, ini benar-benar awal kita buat bedengan seperti ini. Nah, pokoknya kalau teman-teman penasaran cara Kuatani bertani, ikutin terus channel Kuatani ya, di komen ya. Jadi biar kita saling sharing, saling tukar pikiran, tentunya bisa saling memotivasi ya. Yang penting kita saling menyupport seperti itu. Nah, ini kita dibantu 3 orang. Nah, hari ini sudah dapat, walaupun 3 orang ya, ini hari ini sudah banyak ya, walaupun 3 orang ya, 3 orang. Ini 1 hari sudah, ini belum 1 hari lah ya, ini baru jam 1 lah ya, baru selesai sholat Jumat ya. Ini udah dapat berapa bedeng, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini ya. Jadi bisa dibilang tenaganya emang maknyus ya, seperti itu. Nah, ini kedalaman jalur perawatan ya, ini kurang lebih sekitar 40 sampai 45 cm untuk kedalamannya ya. Jadi untuk lebarnya ini sekitar 50 cm ya. Ini masih awal ya, belum dilakukan perapian, ini baru bedengan setengah jadi. Jadi bagi teman-teman kalau yang komen, oh ini jalur perawatannya sangat sempit ya, kurang lebar ya. Mungkin kalau dilihat dari video emang sempit ya, sekitar 45, tapi nantinya kalau emang sudah dilakukan perapian dan dimasang mulsa, ini kurang lebih sekitar 50 cm. Jadi nanti pas kita merawat CMK-nya
Jadi kita untuk lalu lintasnya bisa dibilang aman ya. Jadi nggak apa namanya, untuk ranting-rantingnya biasanya yang situ bermasalah, insya Allah nanti kalau emang sudah 50 cm lebar lah, jadi aman lah. Jadi seperti itu. Nah ini 1, 2, 3, 4, dan ini kelima. Ini masih satu kotak lagi ya. Jadi rencana kemarin itu kan digebrus ya, dijemur, itu belum dilakukan pembuatan bed yang seperti ini karena kemarin sempat berpikir akan ditanami tanaman kacang tanah ya, kacang brul ya. Tapi setelah kita berembuk lagi yang di rumah, akhirnya yang dari bawah sampai ini langsung kita buat bedengan. Jadi untuk yang di belum bedengan itu, yang di atas itu nanti menyusul ya, mungkin sekitar kita jemur seminggu atau mungkin 2 minggu nanti kita lanjutkan untuk pembuatan bedengan seperti itu. Nah, ini kenapa kalau membuat lahan cabai harus steril ya. Jadi emang tanaman cabai itu menurut Kuatani benar-benar lahan itu nomor 1 ya. Jadi nggak cuma di pupuk dan di fungisida ataupun insektisida kita bisa menguasai itu, tapi kalau lahannya nggak steril biasanya hasilnya juga kurang maksimal ya. Jadi bagi teman-teman ini saran Kuatani kalau memang mau menanam cabai, yang pertama itu harus diperhatikan lahannya ya. Jadi lahannya benar-benar steril. Artinya steril, kita bersih dari gulma, kemudian dari virus-virus ya. Cara mendeteksi virus bagaimana sih ya. Jadi kita harus dijemur dulu lah ya. Jadi ini karena lahan bekas ya, jadi harus benar-benar kering ya, benar-benar kering. Artinya penjemuran harus maksimal ya. Nanti setelah melakukan penjemuran, harapannya untuk jamur-jamur dan bakteri juga bisa berkurang ya, bukan mati, jadi bisa berkurang ya. Nanti kan ada obat ya, jadi kita bisa diaplikasikan di situ. Nah, alhamdulillah untuk sore hari ini lumayan terik ya. Biasanya menjelang 13.00 atau mungkin jam setengah 2 juga biasanya sudah mendung. Ini alhamdulillah habis selesai sholat Jumat cuaca masih terik ya. Nah seperti ini. Pokoknya kalau kita kerja ya kita semampunya ya. Jadi jangan dipaksa harus dapat berapa bedean, enggak ya. Jadi kita harus mengukur kemampuan ya, kemampuan dan juga tenaga ya. Jadi harusnya dapat seberapa aja. Nih kayaknya teman-teman kita loyo semua nih. Masih semangat sih Kang? Masih semangat. Nah ini Kang Dartam biasanya ini semangat sekali nih. Kang Dartam masih semangat terus Kang? Nah biasa nih, kalau Kang Dartam pasangannya Pak Nyono, jadi 2 sejoli ya. Nah itu Pak Sayat ini pasangannya Pak Surat. Jadi kebetulan hari ini Pak Surat nggak bisa datang. Pak Surat tadi terlihat di area, jadi ada pembuatan masjid, jadi lagi kerja bakti di masjid ya. Jadi di Desa Kuatani ada sedang melakukan pembangunan ya, membangun masjid. Jadi biasanya kalau Pak Sayat itu pasangannya dengan Pak Surat, kalau Pak ini Dartam dan kaki Nyono ini 2 joli. Nah seperti itu. Oke, karena Kuatani masih sibuk, jadi nggak luas lah ya kalau teman-teman lagi kerja. Kuatani hanya mondar-mandir mengambil gambar, nggak membantu kan nggak afdol juga ya. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensubscribe. Teman-teman mantap. Semoga bermanfaat, tentunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.